Saya browsing YouTube kajian sunnah yang muncul Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ikhwatal iman yang dimuliakan dan semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga keilmuan kita guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah sepenuhnya adalah hak Allah. Kepada siapa Allah ingin menyampaikan atau memberikan hidayah itu. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak satupun yang mampu menyesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak satupun yang mampu memberikan hidayah. Dalam kesempatan kali ini kita akan simak sama-sama dan juga nanti saya akan reaksi di mana ada sebuah video yang menceritakan ada seorang mantan musisi atau mantan pemusik. Nah, dulunya beliau adalah anti atau benci dengan dakwah salaf. Namun setelah beliau mengenal dan juga beliau hijrah ke manhaj salaf, beliau tumbuh dan juga cinta dengan dakwah salaf. Lantas bagaimana kisahnya? Kita akan saksikan sama-sama ikhwah fillah. Selamat menyaksikan. Saya browsing YouTube kajian sunnah yang muncul Ustadz Khalid Basalamah. Durasi 2 menit, ibadah harus dipaksakan. Ustadz bawakan Quran surat Al-Ankabut. Walazina jahadu fina lanahdiyainahum subulana wa inna muslimin. Itu makin saya, emang benar ibadah harus dipaksakan. Ibadah itu, hidayah itu harus dijemput. Kalau Ustadz bilang sampai kapanpun kalau nggak mulai baca Quran tiap malam sampai mati nggak akan baca. Benar. Saya makin gencar tuh, saya makin tiap malam baca Quran, saya ngelakuin puasa Senin Kamis, saya nggak pernah tinggal. Baik, saya ingin ambil poin yang tadi ia sampaikan ya, bahwa ketika ada hidayah, ketika ada kesempatan untuk membaca Al-Quran, untuk melakukan ibadah, maka paksakan, jangan ditunda-tunda. Sebab kalau kita menunda-nunda, sampai kapanpun ya tidak sempat melakukan hal demikian. Jadi ketika ada dakwah yang menyapa kepada kita, mestinya kita ambil ketika itu baik. Jadi jangan nanti-nanti, sebab usia kita tidak tahu sampai kapan nanti kita hidup dan kapan nanti kita akan diwafatkan. Kita akan simak ikhwah video selanjutnya. Terus saya datang ke kajian, namun yang masalahnya semua kajian, apalagi yang Ustadz yang ada embel-embel LC-nya begitu, LC gitu, saya datangin. Akhirnya akidah saya, lah, yang ini bilang Allah ada di mana-mana, yang ini bilang Allah di atas arsy, yang ini bilang musik haram, yang ini bilang enggak, ini mana yang saya sampai nangis tadi. Ya Rabbku, ihdinas siratal mustaqim, tunjukin Islam yang mana nih ya Allah. Yang mana Islam? Semuanya mengaku Islam, semuanya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kan antum sebelum kenal kajian sunnah ini kan antum memang tadi bisa nyala listrik segala macam. Nah saya dulu benci banget Ustaz. Karena saya dulu bertarekat dan kakak Ana yang Ana sangat cintai ini, Uniana, itu ngaji sama Ustaz kan dari tahun 2008 kalau nggak salah ya. Nah dia suka nyerang Ana tuh, guru kamu sesat, kamu ngaji yang bener dong. Ini ada guru-guru lulusan Madinah. Lah saya, guru gue bisa lihat masa depan, guru lu bisa apa? Apa Ustaz?
Gak apa-apa, lanjut terus. Guruku bisa terbang, guruku bisa bikin tangan gua keluar listrik. Emang guru lu bisa apa? Saya nggak terima. Saya ngeliat orang jenggotan cingkrang tuh bencinya minta ampun, Ustaz. Udah kayak paling bener, udah punya kapling surga sendiri. Ngerasa paling nyunah. Bener, Ustaz, pengen udahin, Ustaz. Saking enaknya gitu. Ini kok bisa ya semuanya dibilang bid'ah, semuanya dibilang. Sedangkan emang bisa apa gitu kan? Nggak bisa terbang padahal ya. Nggak bisa terbang. Begitu ya, ketika kita awal-awal belum mengenal manhaj atau belum mengenal kajian salaf atau kajian sunnah, memang awalnya ya kelihatannya takut, menakutkan. Ya, tadi beliau mengatakan ingin meludahi setiap yang ada jenggotan, kemudian celananya cingkrang, ya, saking keselnya. Sebab beliau pada waktu itu ya belum mengenal atau belum mengikuti manhaj salaf. Tapi ikhwah fillah, ya, ketika kita belum mengenal atau belum tahu isi kajian manhaj salaf, ya memang demikian ya. Kelihatannya asing ya, beda sama yang lain. Ini kok kayaknya penampilannya kayaknya tidak mengikuti zaman ya. Kita menganggap ya sesuatu yang menakutkan. Ya, bahkan ya kesel gitu kan. Nah, tapi ikhwah fillah, kalau antum mau tahu isi kajian salaf, maka datang ke dalam majelisnya kajian salaf itu bagaimana. Ya. Maka ketika ada yang merasa amalannya dikoreksi atau dibilang amalannya itu tidak sesuai dengan sunnah atau bid'ah, ya seharusnya jangan menilai bahwa itu adalah manhaj salaf atau kajian salaf itu membid'ah-bid'ahkan, tidak. Tetapi meluruskan amaliyah yang tidak sesuai. Ya. Dan pengalaman ana, ya, sebelum ana masuk ke kajian salaf, itu memang awalnya takut ya, betul. Tadi yang sudah disampaikan oleh mantan musisi ini betul. Jadi menakutkan, ya, bahkan kesel bawaannya. Tapi setelah lama-lama, ya, kita ikut masuk ke kajian atau kajian sunnah, itu adem ikhwah fillah. Mencatat, bahkan ya khusyuk, khidmat. Tidak ada ya kata-kata yang memecah belah atau mengkafirkan, tidak ada. Justru mereka itu sayang sama umat, maka diberitahu ini loh yang betul, ini loh yang salah. Nah, maka antum ya kalau belum tahu isi kajian salaf, ya jangan suka mengambil poin-poin yang negatif saja. Coba masuk ke dalam kajian salaf. Bagaimana? Apa yang disampaikan? Yang setahu ana adalah qala Allah, qala Rasul, dan juga mendapat atau menyampaikan hujjahnya para ulama. Ikhwah fillah. Kita akan saksikan video selanjutnya ya. Yuk. Masya Allah, Ustaz, setelah ada hijrah di manhaj yang hak ini, jalan Allah, manhaj salaf ini, semua doa ana dijabah oleh Allah, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Dan ini belum pernah anda temuin, belum pernah ada sebelumnya anda rasain. Nikmatnya seperti Ustaz Khalid pernah bilang, nikmatnya iman, nikmatnya merasakan ketakwaan kepada Allah, nikmatnya dekat dengan Allah ini nggak bisa kita terbayarkan dengan apapun juga. Alhamdulillah sudah kita saksikan tadi ikhwah fillah. Tadi beliau itu menyampaikan bahwa setelah hijrah ke manhaj salaf atau ke dakwah salaf ini ada perubahan. Hidupnya tenang, ibadahnya nikmat, doa-doanya banyak diijabah sama Allah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah mantan musisi, dulunya sebagai seorang pemusik. Kemudian beliau mengenal dakwah. Setelah mengenal dakwah tidak langsung masuk ke kajian-kajian salaf, tidak. Beliau awalnya bingung nih, banyak yang mengaku ahlus sunnah. Yang A bilang begitu, yang B bilang begitu. Bingung awalnya mau kemana.
Tapi alhamdulillah beliau masuklah ke kajian-kajian salaf. Dan ikhwafillah, awalnya ana pribadi itu waktu awal-awal mengenal dakwah salaf itu sama. Seakan-akan orang-orang yang ikut ke kajian-kajian salaf ini ya menyeramkan, takut, ya penampilannya yang tidak biasanya yang kita lihat. Tetapi ketika kita masuk ke kajian-kajiannya, itu Masya Allah, khidmat, semuanya itu mencatat. Jadi yang mendengarkan kajian itu kebanyakan mencatat. Dan doktrin kata-kata Wahabi yang dilontarkan kepada dakwah-dakwah salaf atau dakwah-dakwah sunnah, itu memang doktrin yang seakan-akan membuat takut kepada orang-orang awam. Sehingga orang awam itu yang tidak kenal, yang tidak tahu, menilai bahwa dakwah salaf ini amat sangat menakutkan. Dakwah salaf ini seakan-akan sukanya menyesat-nyesatkan, mengkafirkan. Bahkan ada yang bilang, dan juga tadi beliau menyampaikan ya, bahwa dakwah salaf ini kok sukanya kayak punya kapling sendiri gitu di surga. Seakan-akan surga itu miliknya. Padahal ikhwafillah, ketika kita masuk ke kajian salaf, masuk ke dalam majelisnya, mereka itu hanya menyampaikan, kebanyakan menyampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, dan membawakan hujahnya para ulama, yaitu ulama-ulama yang siqah, yakni salafus soleh. Adapun perkataan-perkataan atau ungkapan atau kalimat-kalimat yang meluruskan atau yang menasihati sebagian sahabat atau teman-teman kita yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, yaitu tandanya sayang. Sayang pada umat. Kalau tidak sayang ya nggak mungkin dikasih tahu loh. Ini loh, ini salah, ini tidak ada dalilnya, ini ada dalilnya. Itu kajiannya begitu. Jadi bukan memberikan atau mengeluarkan kalimat yang tidak ada landasannya. Tidak. Kebanyakan mereka menggunakan landasan dalil yang sahih, membawakan hujahnya para ulama. Amalan amaliyah itu, mereka itu meluruskan dan juga menilai. Jadi bukan mengklaim bahwa yang paling benar itu adalah mereka atau para dai yang menyampaikan dakwah. Bukan. Mereka itu hanya menyampaikan dalil-dalil yang sahih dan tidak mengklaim paling benar, sebab kita mengakui ya, kita hanya manusia biasa. Yang paling benar pemahaman agamanya adalah para sahabat. Lantas kalau kita beragama tanpa mengikuti mereka, kita akan ikut siapa? Jadi dakwah salaf itu sebetulnya adalah perhatian sama umat-umat yang mohon maaf ya, ketika beramaliyah itu tidak ada dalil-dalil yang sahih. Dan anak pribadi juga mohon maaf, anak bukan mengaku paling sunnah, paling benar, tidak. Anak juga lagi belajar, yuk sama-sama kita pindah, hijrah, dari yang menggunakan dalil yang doif, kita pindah ke dalil yang sahih. Kita beramaliyah yang biasanya tidak ada contohnya, kita pindah ke amaliyah yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Itu saja. Jadi tidak ada niat untuk memecah belah, tidak ada. Tidak ada niat bahwa yang paling berhak masuk surga itu adalah dakwah salaf, tidak. Maksudnya tidak ada niat untuk meyakinkan umat bahwa yang paling benar itu adalah
mereka yang menyampaikan dakwah salaf. Tidak, tapi kita mengklaim ya, mereka mengklaim bahwa yang paling benar pemahaman agamanya adalah para sahabat Nabi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian setelahnya, dan kita harus mengikuti mereka dalam beragama. Itu ikhwah ya. Coba nih yang suka takut dengan dakwah-dakwah salaf, antum coba masuk ke kajiannya. Ana yakin pasti di sana tidak ada ungkapan-ungkapan dengan hawa nafsunya mengkafirkan atau menyesatkan, tidak ada. Yang ada adalah mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para salafus soleh. Aku qauli hadza wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.